lebaran, tembem banget, naik berat badan. Nanti kita diet lagi ya. Sebenarnya nggak ada planning buat live sih, tapi nggak apa-apa, ini mumpung lagi di jalan, mungkin kita bisa bahas-bahas sesuatu ya. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain yang siapa tahu di sore hari ini mau bergabung untuk live bareng. Jadi sambil mengingatkan bahwa besok itu adalah kelas ibu hamil basic online pertama yang saya buat. Kita mulai besok malam. Mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada kendala bisa tetap tidak mengurangi proses kelas itu nanti. Kelas itu nanti ada 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan materinya berbeda, dan insya Allah dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 itu nanti akan menjawab pertanyaan ibu-ibu hamil, kemudian persiapan persalinan, termasuk kontrasepsi, termasuk perawatan bayi baru lahir, yang beberapa materinya memang tidak sempat dibahas di kelas Miracle of Gentle Birth, karena Miracle of Gentle Birth itu lebih mempersiapkan. Tadi Ami ngomong itu, ngomong di video pun situ. Udah mau live lagi ya. Termasuk kalau di kelas Miracle of Gentle Birth lebih ke persiapan suami istri untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman, tidak trauma, serta mempersiapkan mental untuk menghadapi fase-fase kehidupan selanjutnya. Di kelas ibu hamil basic itu nanti adalah beberapa banyak cara, tips yang dilakukan selama nanti ibu hamil, salin, dan proses menyusui, kemudian nifas. Jadi saling melengkapi. Usahakan nanti kalau sudah ikut kelas basic online ini, ibu hamil bisa ikut Miracle of Gentle Birth bareng suami. Cuma mungkin pertemuannya jadi akan jauh lebih panjang juga, materinya juga lebih banyak prakteknya, dan itu sedang saya siapkan bagaimana mekanismenya supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang belum kebagian di batch selanjutnya, karena ini batch 1 sampai batch 5-nya udah full, sabar, saya juga lagi membuat formulanya gimana caranya nanti satu batch itu bisa lebih banyak ibu hamil yang bergabung, dengan tetap memperhatikan kualitas dari kelas itu. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya yang memang saya pikirkan supaya tidak mengurangi nilai-nilainya yang biasa saya lakukan di offline. Sebelum saya mau bahas tentang proses persalinan yang sebenarnya semalam kemarin tuh ada 3 persalinan ya, dan ketiganya itu punya cerita yang berbeda. 2 anak pertama, 1 anak kedua. Ketiganya punya kisah yang sangat bisa diambil ilmunya. Saya mau cerita tentang persalinan mereka yang semoga nanti teman-teman bisa dapat hikmahnya gitu. Tapi ini suaranya jelas nggak ya? Karena saya ini sebenarnya pakai headset. Kalau jelas kasih tahu ya. Jadi nanti ceritanya nggak sia-sia saya ngomong panjang lebar. Karena mau dibikin postingan masih belum sempat buat captionnya panjang gitu. Dan banyak lagi persalinan kemarin sebenarnya bisa dibuat berstory gitu, cuman saya belum sempat. Nah buat jelas ya, alhamdulillah. Nah buat teman-teman yang kalau memungkinkan bisa sharing sendiri berstory-nya, nanti saya bisa repost, itu lebih bagus.
mungkin kalau dari versi saya, dari versi tenaga kesehatan, tentu ada berbeda juga pandangan dari versi yang menjalaninya gitu. Nah, saya mulai dari persalinan yang tadi barusan saya posting di feed ya. Persalinan Novi, istri dari adik sepupu saya. Sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang mengalami pengalaman seperti dia, tapi banyak yang kurang beruntung yang akhirnya berakhir dengan proses intervensi, misalkan induksi jadi trauma atau bahkan sampai ujung-ujungnya sesar. Nah, saya perlu menceritakan kisah ini supaya teman-teman nanti mungkin kalau tidak mengalami, minimal kalau ada saudaranya yang mengalami bisa menceritakan, bisa memberikan motivasi juga. Jadi si Novi ini begitu dia didiagnosa hamil, nggak lama itu sering flek-flek. Ternyata dari hasil USG plasentanya nutup jalan lahir atau plasenta previa. Kadang-kadang fleknya itu bukan cuma flek, kadang-kadang perdarahan, dan dia seringkali harus bed rest gitu. Dan dari kan kita tahu ya kalau sudah dibilang plasenta nutup jalan lahir itu tidak mungkin bisa bersalin normal. Dan ketika ibunya mertuanya ini acil saya ya nanya ke saya pun, jawaban saya juga kalau memang dia previ atau talis ya memang nggak bisa lahir normal karena tutupnya jalan lahirnya ketutup total dengan plasenta dan resikonya memang perdarahan hebat saat persalinan, bahkan saat belum memulai persalinan. Tapi kalau dia marginalis, hanya nutup sebagian, masih ada peluang untuk bisa bersalin normal gitu, selama dalam proses persalinan tidak terjadi perdarahan hebat. Kalaupun ada perdarahan tuh masih yang dalam batas wajar gitu. Yang penting fokusnya adalah di ikhtiarnya, di usahanya untuk membujuk si plasenta supaya bisa bergeser. Saya selalu ingatkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita itu bisa diajak untuk kerjasama, bisa diajak komunikasi. Yang penting kita percaya bahwa semua itu atas izin Allah. Semua yang terjadi dalam diri kita itu tidak lepas dari kuasanya Allah, dan kita niatkan kita berkomunikasi dengan izinnya Allah. Berkomunikasi bahkan sampai sel-sel tubuh kita itu merespon apapun yang kita komunikasikan gitu, apa yang kita harapkan. Jadi bersungguh-sungguhlah meminta sama si plasenta untuk bergeser, lalu minta si bayinya untuk bujuk kakak plasentanya untuk bergeser, karena kita meyakini bahwa bayi itu spiritnya sangat suci, bayi itu sangat ingin menolong orang tuanya, bayi itu baik sekali, dan saking sucinya bayi itu, maka doanya pun akan didengar lebih dekat dari oleh yang Maha Kuasa gitu kan. Kita percaya ya orang-orang yang imannya, yang spiritualnya lebih tinggi, itu doanya lebih mudah untuk dikabulkan gitu. Apalagi bayi ini yang spiritnya masih suci sekali. Jadi jangan lupa untuk ajak bayi ini untuk kerjasama. Dan itu banyak sekali yang saya buktikan, saya saksikan, bukan buktikan ya, saya saksikan plasentanya akhirnya bergeser, yang tadinya katanya nutup total akhirnya bergeser, itu banyak banget. Nah, Novi salah satunya. Di usia kehamilan 6 bulan akhirnya plasentanya sudah tidak menutup jalan lahir lagi, dan dia sudah optimis nih, sudah bisa untuk bersalin secara jalan alami. Nah, untuk plasenta previa jelasnya cara komunikasinya gimana, teman-teman bisa baca di highlight, saya ada share ya, silakan nanti dibaca-baca. Nah, Novi setelah 6 bulan itu sebenarnya untuk exercise termasuk agak terlambat ya, karena kan biasanya yoga tuh sebaiknya dari awal kehamilan untuk menyiapkan fisiknya, tapi karena kondisinya sering perdarahan, memang saya sarankan tunda dulu untuk melakukan exercise. Nah, di kehamilan 6 atau 7 bulan itu ketika sudah dibilang bergeser, namanya masih agak khawatir ya. Jadi dia juga mungkin belum mempersiapkan secara optimal fisiknya. Ditambah lagi di kehamilan 7-8 bulan
didiagnosa lagi plasenta previanya nutup gitu. Yang saya kaget tuh waktu dia nelpon, Kak katanya ini habis USG tuh, habis pulang USG dibilangin plasentanya nutup jalan lahir. Loh kemarin katanya udah geser. Iya ini katanya turun lagi. Nggak mungkin turun. Yang benar itu plasenta bergeser tuh semakin naik, tidak mungkin dia turun ke bawah, itu nggak masuk akal. Kemungkinan adalah dokternya salah USG waktu yang kemarin dibilang sudah bergeser ke atas, atau dokternya salah USG saat dia bilang turun lagi nih gitu. Tapi katanya dokternya make sure lagi nih di USG transvaginal. Nah di make sure, dan dia bilang nih loh Bu, nih nutup nih, ini kalau ibu maksa lahir normal ibu bisa perdarahan gitu, jadi ibu harus sesar. Panik ya kan. Nah, saya bilang gini, nggak mungkin kalau udah geser ke atas turun ke bawah, itu nggak mungkin. Jadi jalan satu-satunya cari second opinion. Boleh kok second atau bahkan third, fourth, mau sampai ke 5 kali dokter sekalipun itu nggak masalah. Dokter Haryasa Sanjaya juga bilang, karena sama dokter juga manusia, skillnya juga berbeda, alatnya juga bisa saja salah, manusianya operatornya bisa saja salah. Ternyata begitu periksa ke dokter lain dan dibilang, enggak Bu, ini nggak nutup jalan lahir, ini memang di samping tapi dia nggak nutup jalan lahir, ini bisa normal. Alhamdulillah, dari situ yakin kan, oh alhamdulillah, jadi optimis. Cuman karena biasanya memang kalau plasentanya letak rendah ya, posisi bayi juga kadang-kadang kan jadi nggak optimal tuh, karena dia mungkin mau turun tuh agak sedikit terhalang dengan si plasenta gitu. Ditambah lagi si Novi ini tidak melakukan exercise, jadi belum masuk panggul tuh, sampai 38 minggu juga belum masuk panggul. Nah tiba-tiba aja kemarin tanggal 29 datang ke GBS, ternyata sudah pecah ketuban di rumah. Ya udah di make sure lah ketubannya pecah karena emang ngapjok gitu. Habis itu beberapa kali pakai pampers juga basah gitu kan. Tes lakmus juga memang positif air ketuban gitu. Nah seperti yang saya bahas ya di YouTube, bagaimana penanganan kalau ketuban pecah dini. Yang pertama adalah amati cairan yang keluar, amati kontraksinya, lakukan induksi alami, jangan buru-buru periksa dalam untuk mencegah infeksi. Dan kalau belum masuk panggul jangan exercise dulu, karena yang dikhawatirkan memang kalau ada bagian-bagian janin yang turun. Yang bahaya kan kalau tali pusatnya turun ke jalan lahir, lalu nanti terjepit ke jalan lahir gitu. Jadi memang belum masuk panggul dan posisinya mereng lagi di panggul sebelah kanan dan punggungnya masih kanan posterior. Di situ sebenarnya aku sudah agak ragu 50-50 nih bisa normal, karena posisinya yang nggak optimal. Kalau dia pecah ketuban tapi posisi kepala udah di bawah, udah pas, sudah masuk panggul, insya Allah lah kemungkinannya besar untuk bisa normal. Kalau posisi itu misalkan nih di rumah sakit dia mau induksi pun, itu kemungkinan gagalnya besar sekali karena kepala belum masuk panggul. Yang masuk panggul aja bisa gagalnya 50%, apalagi yang belum masuk panggul dan masih mereng pula gitu. Dan akhirnya kita coba rebozo dulu. Di rebozo dicek lagi, kepalanya masih mereng. Akhirnya saya bilang coba kita induksi dulu, induksi alami, pijat induksi. Kemudian ternyata sudah mulai kontraksi muncul walaupun belum intens, lalu coba lakukan trisister. Alhamdulillahnya setelah di trisister, kepalanya yang tadinya mereng di sebelah kanan pindah ke atas panggul persis nih, siap masuk panggul. Saya bilang ini tinggal nunggu kontraksi, insya Allah nanti kedorong masuk ke bawah, nanti kepalanya bisa masuk panggul, bismillah aja. Dan punggungnya pun yang tadinya posterior udah di anterior, walaupun ROP ya, right occiput anterior. Yang penting dia udah anterior, nggak telentang. Itu udah alhamdulillah, disyukuri banget. Dan kontraksi datang alami, itu disyukuri banget. Dan ternyata setelah kontraksinya mulai muncul sekitar 10 menit, 1 atau 2 kali aku lupa, cuman masih pendek-pendek. Malamnya itu tanggal 30 malam, kepalanya pas saya periksa alhamdulillah sudah masuk panggul dan udah dalam masuk panggul. Dan alhamdulillah
alhamdulillah banget, itu yang disyukuri. Jadi selalu bersyukur, dan alhamdulillahnya acil saya itu juga sama gitu loh, sepaham dengan saya. Dan saya bilang ini juga kalau memang ketubannya udah pecah sampai lapisan dalam. Nah ini teman-teman perlu tahu bahwa selaput ketuban itu tidak hanya terdiri dari satu lapis, minimal dia 2 lapis, ada korion dan amnion. Saya pernah nemuin yang 3 lapis, malahan 3 kali pecah, dan yang terakhir, yang ketiga ini saya pecahkan gitu. Sempat galau 1-2 kali pecah itu, yang mapiok kayak balon meletus itu. Dipikir udah keluarga biasa lah ya, nanti habis air ketuban, nanti bayinya meninggal, bla bla bla. Dan ini acil saya tuh support banget, dia bilang apa-apa, insya Allah kok, zaman dulu tuh juga gimana gitu kan. Nah akhirnya setelah kita analisa malam masuk panggul, dan memang nggak pernah ada keluar cairan lagi. Saya yakin ini cracking kemarin tuh lapisan luar deh. Sambil menunggu kontraksi disaranin malam itu dia exercise boleh karena udah masuk panggul. Cuman kalau intensitasnya belum sering, malam banget ya bawa istirahat. Ternyata dia bisa tidur tuh sampai besok, walaupun tidur ayam. Besok paginya itu tadi tanggal 9, dulu Pak. Besok paginya dia dicek kontraksinya masih sama, air udah nggak ada. Jadi supaya saya juga tenang, dia juga tetap relax, untuk make sure, maksud saya ayo USG lagi ke dokter yang terakhir itu, kita make sure bahwa itu memang bener air ketubannya it's okay, masih aman, kamu pulang aja. Kalau memang belum waktunya, mau kita paksa juga nggak akan lahir. Mau seminggu lagi dari ini, selama ketubannya oke aja, it's okay, bayimu sejahtera, nggak apa-apa, pulang aja, saya bilang gitu. Toh masih belum intens, ini pasti fase laten. Kalau di PT pun belum ada bukaan, atau mungkin masih bukaan 1. Akhirnya aja deh USG. Pas USG siang jam 1 ketemu dokternya, dia cerita bahwa udah keluar air ketuban dan udah dicek lakmus gitu. Cuman sekarang udah nggak keluar lagi, dan alhamdulillah dokternya juga sama dengan saya, dan itu jarang loh. Biasanya kalau udah tahu keluar air udah langsung induksi, mau itu lapisan keberapa pun mereka nggak aware sampai situ. Ini benar sama, dokternya bilang oh nggak apa-apa, itu lapisan pertama, ini lapisannya masih utuh kok, ini masih bagus juga ketubannya, nggak apa-apa, ditunggu aja, masih bisa. Alhamdulillah banget lah. Akhirnya ya udah, saya bilang pulang aja, kontraksinya toh masih 10 menit sekali, walaupun dia bilang udah mulai panjang dan kuat, dan sudah mulai keluar lendir darahnya agak banyak. Nggak apa-apa, saya bilang pulang aja biar nggak terlalu menghitung. Pulang, saya praktek sore. Jam 4 datang lagi dengan kontraksi yang intens. Bismillah, saya yakin sih kalau lihat ekspresinya ini kontraksi udah pas aktif. Pas periksa dalam, pertama kali diperiksa dalam, pembukaan 4 cm, alhamdulillah. Mulut rahimnya bagus, penurunannya bagus, yang tadinya nggak masuk panggul. Terus kemudian kontraksinya juga intens. Selaput ketubannya masih ada ya.